Kabarnya hari ini pasti senang sekali ya, karena masih diberikan kesempatan sama Tuhan untuk beribadah. Yuk kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita mau nyanyikan lagu dengan penuh semangat. Hari ini harinya Tuhan. Sebelum kita memulai kebaktian kita mau minta pimpinan Tuhan. Kita mau sama-sama berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan, jikalau pada pagi hari ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami beribadah, untuk kami memuji-Mu, untuk kami menyembah-Mu. Biar Tuhan yang pimpin kami dari awal hingga akhir. Tuhan juga tolong teman-teman kami yang tidak bisa beribadah, biar Tuhan yang berkati. Juga untuk teman-teman kami yang mungkin ada yang sakit, biar Tuhan yang jamah dan Tuhan yang sembuhkan. Kami mau serahkan waktu ini hanya dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus saja. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kenapa ya hari ini kita beribadah? Apa? Jumat Agung. Memangnya ada apa ya di Jumat Agung? Ya, kita memperingati kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Tuhan Yesus mau mati buat kita di kayu salib. Karena apanya? Ayo. Karena cintanya buat kita. Yuk kita nyanyikan lagu Yesus disalibkan karena cintanya. Adik-adik, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dia rela mati di kayu salib untuk menghapus dosa-dosa kita. Kita mau nyanyikan lagu Dihapuskan Dosaku. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Olin. Kita akan mempersiapkan diri kita mau nyanyikan lagu Firman-Mu Pelita. God.
Selamat pagi. Selamat memperingati Hari Jumat Agung. Sebelum kakak memulai cerita pagi ini, kakak mau mengajak adik-adik untuk berdoa. Lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada kami semua hingga pada pagi ini. Sebentar kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kau berkati Kak Olin yang akan bercerita supaya Kak Olin boleh bercerita dengan baik, dengan bahasa, dengan kata-kata yang mudah dipahami oleh adik-adik di tempat masing-masing. Kau juga sertai dan berkati adik-adik supaya mereka boleh duduk tenang, boleh fokus, boleh memahami dan mengerti apa yang diceritakan oleh Kak Olin. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan ibadah pagi ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, siapa di antara kita yang sudah merasakan kasih sayang dari keluarga kita? Baik dari papa, mama, kakak atau adik hari ini atau kemarin. Bagaimana rasanya saat kita merasakan kasih sayang tersebut? Tentu merasa senang dan bahagia sekali. Adik-adik, kasih Tuhan Yesus kepada kita bisa kita rasakan melalui satu peristiwa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita dengan sepenuh hatinya. Hari ini kita memperingati satu perbuatan besar yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang menunjukkan betapa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, bahkan rela mati di kayu salib. Adik-adik, tahu gak apa yang kakak pegang? Salib, betul. Apa sih arti salib? Penderitaan, kesedihan. Betul adik-adik, tapi lebih dari itu, salib menggambarkan cinta kasih Tuhan kepada kita semua. Peristiwa penyaliban Tuhan Yesus dilakukan di sebuah bukit Golgota, atau suka dikatakan juga tempat tengkorak. Di atas salib Tuhan Yesus ada sebuah tulisan yang berbunyi, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Saat Tuhan Yesus disalib, pakaian Tuhan Yesus diambil untuk diundi dan dibagikan kepada 4 pengawal yang mengawal peristiwa penyaliban tersebut. Jadi waktu Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus tidak memakai pakaian adik-adik. Kira-kira kalau kita tidak memakai pakaian, apa yang kita rasakan? Malu pasti dan merasa terhina. Jadi saat Tuhan Yesus disalib, Tuhan merasa terhina pastinya tuh. Tapi semua itu tetap dilakukan oleh Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus rela untuk merasakan kesakitan, bahkan dihina di kayu salib untuk agar kita semua boleh selamat. Saat Tuhan Yesus disalib, banyak sekali orang-orang yang mengikuti, termasuk Ibu Maria, Ibu Yesus, dan para murid-muridnya. Ibu Maria sangat sedih sekali karena melihat anaknya menderita. Tuhan Yesus sangat memahami kesedihan ibunya. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada para murid-muridnya untuk menjaga dan merawat Ibu Maria. Ini bisa kita lihat adik-adik di salah satu perkataan Tuhan Yesus saat disalibkan. Tuhan Yesus berkata, "Ibu, inilah anakmu, inilah ibumu." Saat Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus juga taat dan menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Allah Bapa. Sebelum Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Lalu Tuhan Yesus menundukkan kepalanya dan mati di kayu salib. Adik-adik, dari peristiwa penyaliban Tuhan Yesus yang baru kita dengar, apa sih yang kita bisa pelajari? Pertama, Tuhan Yesus sangat mengasihi Allah Bapa. Hari ini, buktikan saat Tuhan Yesus taat kepada perintah Allah Bapa dan menyerahkan segala sesuatunya kepada kehendak Allah Bapa di surga.
Kalau adik-adik semua mengatakan cinta kepada papa mama dan mengasihi papa mama, apa yang harus kalian lakukan? Ya, kalian semua harus taat kepada perintah atau nasihat papa mama. Misalnya disuruh belajar atau tidak bermain game atau gadget selalu. Apa yang kalian lakukan? Taat atau tidak? Pasti taat ya adik-adik semua. Yang kedua yang bisa kita pelajari adalah Tuhan Yesus sangat mengasihi Ibu Maria. Itu kita lihat waktu Tuhan Yesus menyapa Ibu Maria dan meminta murid-muridnya menerima Ibu Maria sebagai ibunya. Siapa di antara adik-adik yang mengasihi orang tua? Semua kan? Jadi kalau sudah selesai ibadah, adik-adik bisa peluk papa mama di rumah dan mengatakan, kalian sangat mengasihi papa mama. Lalu yang ketiga, ada lagi adik-adik yang bisa kita pelajari. Saat Tuhan Yesus disalib, Ibu Maria yang merupakan ibu Yesus selalu mendampingi dan menyertai Tuhan Yesus. Dan merasa sedih saat Tuhan Yesus disalib dan menderita. Kakak yakin kalau ibu atau mama di rumah juga sangat mengasihi kalian. Papa mama di rumah pasti sayang dan akan merasa sedih kalau kalian merasa sedih atau saat mengalami kesusahan. Adik-adik, kalau kita mengatakan kita sebagai anak Tuhan, maka kita harus belajar untuk melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Yaitu kita belajar mau mengasihi atau rela berkorban pada keluarga kita, bahkan sesama kita. Misalnya kita sedang nonton TV, tiba-tiba adik atau kakak kita ingin menonton saluran yang lain, maka kita harus mau mengalah adik-adik. Atau contoh lain nih, misal kita memiliki makanan kesukaan kita, tapi teman kita, adik atau kakak kita tidak memilikinya dan ingin merasakan makanan kita tersebut. Apa yang kita lakukan? Ya, kita harus mau berbagi makanan tersebut. Cara mungkin membagi dua atau bahkan memberikan makanan kita kepada mereka yang tidak memiliki. Seperti Yesus yang mengasihi kita, kita juga harus mengasihi keluarga kita, bahkan sesama kita. Sekarang saatnya ayat hafalan. Ayat hafalan kita berasal dari Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Bunyinya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita ulangi adik-adik. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalian semua boleh rekam dan meminta bantuan orang tua untuk mengirimkan ke WA grup kelas masing-masing. Adik, sekarang saatnya kita mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kita untuk kasih Tuhan kepada kita. Karena kita belum bisa datang sendiri ke ruang ibadah kita atau ke gereja, kalian dapat meminta bantuan orang tua untuk mentransfernya ke nomor rekening di bawah ini. Yuk, sebelum kita mengakhiri ibadah kita di Jumat Agung ini, kita berdoa ya adik-adik untuk ibadah, untuk persembahan yang telah kita kumpulkan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cerita firman Tuhan yang boleh kami dengar. Tuhan Yesus, ajar kami semua di tempat kami masing-masing untuk mau mengikuti setiap perbuatan yang telah Kau lakukan Tuhan. Ajar kami untuk belajar Tuhan, mengasihi, bahkan rela berkorban Tuhan kepada anggota keluarga kami, bahkan sesama kami. Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan melalui orang tua kami. Kau berkati Tuhan persembahan yang kami kumpulkan, supaya itu bisa dipakai untuk menunjang pelayanan di gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan Tuhan
aktivitas kami, kegiatan kami selanjutnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadah kita di Jumat Agung ini selesai. Sampai bertemu kembali di ibadah Paskah hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.